Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang ketika hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga, edisi Sabtu 22 Maret 2025. Dan tentu saya percaya kita ada di saat ini dengan penuh sukacita iman untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami. Di hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur, bersukacita karena ada waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami jemaat-Mu. Dalam kami menjalani aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan ini, mengawali hari-hari kami, tentu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang tentu itu menjadi dasar dan pedoman bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ada bagi kami, hikmat-Mu ada bagi kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah kepada kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 yang menjadi perenungan kita di hari ini. 2 Korintus 10 ayat 10 dan 11 berkata, "Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka." Demikian firman Tuhan dan tema kita di hari ini yaitu konsistensi sikap pelayanan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan teladan utama bagi kita sebagai orang percaya, baik itu dalam perkataan, dalam tindakan. Ia mengajarkan kasih dan dia mempraktikannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, Yesus dia mengajarkan kerendahan hati, pun ia merendahkan dirinya hingga ia mati di kayu salib. Sehingga konsistensi Yesus Kristus inilah yang memberi kuasa pada ajarannya dan tentu menarik banyak orang kepadanya. Nah, firman hari ini mau menekankan bagaimana pentingnya konsistensi. Karena Rasul Paulus mengatakan, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Nah, Paulus dia menghadapi kritik dari beberapa orang di Korintus yang dimana mereka menganggap surat-suratnya keras, tetapi kepribadiannya lemah. Mereka di sana mencari-cari kesalahan dan pun mereka meragukan ketulusan dari Paulus. Namun Paulus dia membela diri dengan menegaskan bahwa tindakannya selalu selaras dengan apa yang ia tulis. Dia pun menegaskan bahwa ia bukan orang yang munafik. Oleh karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita bersama di saat ini, di era digital saat ini, maka konsistensi menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Gereja yang mengajar dan mengembalakan umat di dunia maya harus menunjukkan konsistensi antara ajaran yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang ditulis di media sosial, di website gereja, atau di dalam materi khotbah tentu haruslah sesuai dengan realitas kehidupan jemaat dan para pemimpinnya. Sehingga konsistensi seperti ini dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Karena ketika gereja
mampu untuk konsisten dalam perkataan dan tindakannya, maka orang akan lebih percaya dan orang-orang akan terbuka untuk menerima ajaran yang disampaikan. Tetapi sebaliknya, jika tidak konsisten, maka akan menimbulkan keraguan, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan mungkin ada penyesatan dan menjauhkan orang dari kehidupan bersama dengan Yesus. Nah, oleh karena itu sebagai keluarga Kristen, mari kita belajar. Kita belajar dari teladan konsistensi Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Mari kita menjadi warga gereja yang jujur dan tentu berintegritas, baik ketika kita ada di dunia maya maupun ada di dunia nyata kita saat ini. Mari kita menjaga keselarasan antara perkataan dan tindakan, sehingga terang Yesus Kristus benar-benar terpancar melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya yang tentu menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Demikian firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, waktu dan kesempatan Engkau berikan bagi kami. Kami boleh menikmati hari-hari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pun ketika di hari ini, mengawali tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami beribadah kepadamu. Kami belajar firman-Mu yang tentu menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bahwa lewat firman-Mu ada pedoman, ada dasar bagi kami sebagai orang-orang yang percaya dalam kami menapaki hari-hari kehidupan ini. Oleh karena itu kami bermohon, biarlah kiranya firman-Mu terus termeterai dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga kami mampu memberikan teladan yang baik, teladan Yesus Kristus mampu kami berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami mau mendoakan bagi semua jemaat-Mu dalam menapaki hari-hari aktivitas mereka di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau memampukan mereka, jemaat memulai dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu sampai mereka yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya penyertaan kasih Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam hidup dan penghidupan ini. Sehingga apapun yang menjadi pekerjaan, apapun yang menjadi usaha bahkan pendidikan yang dijalankan, biarlah semua ada dalam pemberkatan tangan Tuhan semata. Sehingga kesehatan, kekuatan bahkan berkat melimpah senantiasa dicurahkan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menopang bersama di dalam doa di saat ini bagi anggota jemaat-Mu yang mungkin saat ini ada dalam pergumulan kehidupan, tantangan kesulitan kehidupan. Mari Tuhan, Engkau menilik satu persatu anggota jemaat-Mu, Engkau melihat semuanya, sehingga kami yakin dan percaya ketika Engkau mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kami, maka Tuhan, Engkau yang akan membantu kami melewati setiap gumul hidup, sehingga lewat semuanya itu sukacita dan damai sejahtera boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan. Terima kasih banyak Tuhan. Pun kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini sementara bersyukur dan bersukacita karena menikmati sukacita hari ulang tahun pribadi pun hari ulang tahun pernikahan pun syukur lainnya. Kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka dalam mereka menapaki hari-hari kehidupan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati badan pekerja, para pendeta, pelayan khusus penatua dan diaken, semuanya ada dalam pemberkatan tangan kasih Tuhan dalam menjalankan roda pelayanan di Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Ini kami yang berdoa seluruh kehidupan kami, mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, bahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk kiranya semua jemaat like, share, dan terus kita mengikuti
channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat kita beraktivitas.